A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya alimullah ma'alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Wa aranal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa aranal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman warizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Ghafur Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji adalah milik Allah. Kembali kita berjumpa di channel iDream TV dalam program Tadabbur Al-Quran, di mana insyaallah kita akan kembali bersama menelaah, mempelajari, mengambil ibrah sedikit demi sedikit apa yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam Al-Qur'an. Yang jumlah ayatnya ribuan, kita pindahkan ya, dari mushaf yang ada di rumah kita, yang ada di handphone kita, ya. Kita pindahkan Al-Qur'an itu ke dalam dada kita, sehingga kemudian Al-Qur'an menjadi petunjuk ya, menjadi penerang bagi kita di dalam menjalani berbagai aktivitas ya, di dalam kehidupan kita. Salawat dan salam sama-sama kita baca. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dilimpah curahkan kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita termasuk ke dalam kelompok orang yang akan berbahagia ketika berjumpa dengan Allah nanti di yaumul mahsyar, dijauhkan dari siksa api neraka, dimasukkan ke dalam jannah atau surga ya, dan dipertemukan dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah, amin ya rabbal alamin. Sahabat iDream yang dirahmati Allah, di manapun Anda berada, dalam kesempatan kali ini melanjutkan kajian kita masih di surah Al-Baqarah, dan kita akan beranjak di ayat yang ke-130. Di dalam ayat 130 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang sosok Nabi Allah Ibrahim alaihissalam sebagai nenek moyangnya kaum muslimin. Nah, itu ya. Jadi ayat ini ya, menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim alaihissalam adalah orang yang agamanya gitu ya, yang keyakinannya sejalan ya, dengan yang kita yakini hari ini, itu Islam. Jadi simpelnya di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, dan juga di dua ayat setelahnya itu ayat 131 dan ayat 132 memberikan penegasan kepada kita bahwa Nabi Allah Ibrahim adalah seorang muslim. Ya, bahkan dialah yang menamakan kita sebagai umat Islam, ya, sebagai seorang muslim. Kalau di KTP kan ada tulisannya, kalau agama kita kan Islam ya. Nah, agama Islam itu ya, istilah agama Islam itu diasaskan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dalam ayat 130 surah Al-Baqarah ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas shalihin. Siapa yang membenci agama Ibrahim selain orang yang memperbodoh dirinya sendiri. Ya, jadi Allah ya di satu sisi ya, redaksinya memang kalimat tanya, tetapi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yang melarang kita ya, orang-orang setelah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam untuk membenci. Nah, jadi kita dilarang membenci
agama Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, jadi manusia gitu kan dianggap bodoh oleh Allah Subhanahu wa taala ketika mereka tidak menyukai ajaran dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Kenapa? Ya, karena Allah tegaskan di dalam ayat ini, walaqad istafainahu fid dunya, karena sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa taala, telah memilih Nabi Ibrahim itu di dunia. Ya. Jadi Allah telah mengangkat derajatnya ke derajat yang paling tinggi. Ya, di dalam ayat lain kan disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tegaskan lagi, wa innahu fil akhirati laminas salihin. Dan sesungguhnya Ibrahim itu nanti di akhirat termasuk ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Ya, jadi manusia gitu kan, ya, kalau dia benci kepada ajaran Nabi Ibrahim, maka sesungguhnya dia sedang memperbodoh dirinya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah memuliakan, mengangkat, bahkan memasukkan Nabi Allah Ibrahim kepada golongan orang-orang yang diridhoinya, orang-orang yang baik begitu kan. Kalau kemudian ada orang atau manusia membenci ya, Nabi Ibrahim karena ajarannya, karena agamanya, karena prinsipnya, karena sifat-sifat mulianya, maka orang ini ya salah besar begitu kan, ya, salah besar. Nah, dalam konteks bagaimana orang-orang dahulu ya ketika Rasulullah SAW diutus kepada bangsa Arab. Nah, yang faktanya ketika itu bangsa Arab bangga bahwa mereka adalah keturunan Nabi Allah Ibrahim, ya, Yahudi, Nasrani gitu kan. Ya, mereka berbangga ya, karena merupakan bagian dari keturunan Nabi Ibrahim. Nah, dalam dalam sejarah bagaimana bangsa Arab ya, juga berbangga. Bahkan peninggalan Nabi Ibrahim yang mereka rawat begitu kan. Cuman masalahnya kebanggaan itu tidak sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh Allah, bahwa Allah menghendaki mereka mengikuti ya ketauhidan, kepasrahan ya Nabi Ibrahim. Ya faktanya kan orang Arab ketika Rasulullah SAW dulu diutus ya, justru ya, mempersekutukan Allah dengan sesembahan lain. Ya, bahkan ada 300 lebih ya berhala di sekitar Ka'bah. Padahal Ka'bah dulu dibangun oleh Nabi Allah Ibrahim untuk mentauhidkan Allah, ya, menjadi pusat untuk menyembah Allah, bukan menyembah yang lain. Nah itu kan. Ya, mereka tidak membenci ya, Nabi Ibrahim, tetapi kemudian tidak menjalankan ajarannya. Nah, ini sama aja bohong kan begitu ya, sama aja bodong ya, kalau kata orang Betawi. Nggak sejalan, nggak sinkron. Ya, kalau memang nggak benci ya, atau bahkan bangga gitu ya dengan Nabi Ibrahim dan ajarannya, maka ajarannya diamalkan, ditegaskan, ya, dilakukan. Nah, ini yang kemudian ya, Rasulullah SAW ya menyampaikan ya, fakta sebenarnya, menelanjangi keadaan sebenarnya. Jadi bangsa Arab yang ketika itu bangga dengan nasabnya sebagai keturunan Nabi Allah Ibrahim dari garis Nabi Ismail, tapi kemudian ya mereka justru ya menjadi orang yang menentang ya ajaran tauhid yang diusung oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, yang kemudian ya, di dalam ayat ke-131 dan 32-nya ajaran itu kan diturunkan ya, turun temurun ya, dari Nabi Ibrahim kepada putranya, dari putranya ke cucunya, dari cucunya ke cicitnya, terus itu kan sampailah nanti ketemu sama Nabi Muhammad. Jadi sebetulnya Nabi Muhammad ya membangkitkan ajaran Nabi Ibrahim yang sudah dilupakan oleh orang-orang jahiliyah ketika itu, dan itulah yang kemudian mereka benci. Nah, makanya kan Tuhan sebut ya itu sama aja orang yang safihah nafsah ya, memperbodoh dirinya ya, katanya cinta bangga dengan Nabi Ibrahim tapi benci sama ajarannya. Nah, kan bodoh namanya itu ya, kurang lebih begitu. Nah, ayat ini menurut para ulama memang tidak menerangkan agama Nabi Ibrahim itu. Nah, tetapi kemudian ada ayat yang lain yang menerangkan dasar-dasar keyakinan dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, sebagaimana misalnya
Disebutkan di dalam surah Ali Imran ayat yang ke 95 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Ya. Katakanlah Muhammad kepada orang-orang kafir Quraisy itu ya dulu. Ya, benarlah segala yang difirmankan Allah. Maka ikutilah agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Dan dia, ya Ibrahim alaihissalam tidak termasuk ke dalam kelompok orang yang musyrik. Ya. Orang yang mereka banggakan adalah orang yang mentauhidkan Allah, lurus agamanya, nggak pernah neko-neko, ya, nggak pernah menghalalkan zina, nggak pernah menghalalkan riba tidak suka berbuat kerusakan, kan? Kemudian memuliakan perempuan, begitu ya. Tapi yang dilakukan oleh bangsa Arab ketika itu, ya orang-orang musyrikin Mekah ketika justru sebaliknya. Mereka senang merusak, ya, suka berperang, kemudian tidak memuliakan perempuan, lalu kemudian minum ya mabuknya, ya. Belum lagi yang paling besar apa? Itu kemusyrikan mereka. Ya, Nabi Ibrahim mengajarkan Tuhan cuma satu, tapi kemudian pada bangsa Arab ketika itu, ya orang-orang jahiliyah, Tuhannya banyak. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran kan ada Lata, Manat, Ubal gitu ya. Itu yang mereka sembah. Dan Allah tegaskan wa makana minal musyrikin, bahwa Ibrahim itu bukan orang yang musyrik, tapi kalian jadi orang musyrik gitu kan. Dan pada ayat yang lain dijelaskan bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Nah, yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah An-Nahl, ayat yang ke-123. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsumma auhayna ilaika inittabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin." Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan bukanlah dia termasuk orang-orang yang musyrik, ya. Di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-31 Allah Subhanahu wa taala menegaskan, fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Ya. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, ya. Luruskan kepada agama yang hanif, ya agama yang lurus, ya. Sesuai dengan fitrah Allah yang disebabkan sesuai dengan fitrah Allah disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah dan itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui, ya. Dengan kembali bertobat kepadanya dan bertakwalah kepadanya serta laksanakanlah salat dan janganlah kamu termasuk orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Surah Ar-Rum ayat yang ke-30 dan ayat ke-31, ya. Nah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani, orang Yahudi, orang Nasrani dan juga orang-orang musyrik Mekah termasuk itu dalam garis itu ya keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Mereka berbangga dengan itu, tetapi kemudian mereka tidak mengikuti agama Nabi Allah Ibrahim. Yang sesungguhnya agama itu ya dibangkitkan kembali, ya, disempurnakan lagi oleh Nabi Muhammad SAW, ya, dengan syariat-syariatnya. Dan pada kasus orang Yahudi dan Nasrani justru mereka menanti-nanti kan kedatangan Nabi terakhir. Tapi begitu Nabinya datang, orang Yahudi, ya, yang bangga bahwa mereka adalah keturunan Nabi Ibrahim, orang Nasrani juga sama gitu, yang bangga bahwa mereka adalah orang-orang keturunan Nabi Ibrahim gitu. Tapi kemudian apa? Ya, mereka tadinya berharap ya menunggu-nunggu kedatangan Nabi terakhir, tapi ternyata begitu Nabinya datang malah dibantah. Dengan alasan yang sebagaimana kita sudah bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu kan, dengan alasan yang ya tidak logis begitu kan. Ya, dibilang Nabi Muhammad salah, ya, ajarannya sama, ya, mirip-mirip dengan ajaran yang mereka yakini kan, agamanya kan agama samawi juga itu.
konsepnya tauhid juga, cuman kan di beberapa kasus, di beberapa ayat diselewengkan kan oleh orang Yahudi, oleh orang Nasrani gitu kan. Tapi ketika mereka berhadapan dengan Rasulullah, lalu Rasulullah buka gitu kan, dulu nenek moyang kamu tuh begini, dan itu kan hanya mereka yang tahu gitu kan. Tapi kenapa Rasulullah tahu? Ya karena memang Allah yang ngasih tahu kan begitu. Ya, sehingga mereka bingung, dibilang salah dia tahu gitu kan. Tapi untuk mengikutinya mereka berat. Ya, berat gitu kan. Ya, beratnya itu tadi ya karena banyak faktor kan. Karena yang paling besar karena kedengkian ya, bahwa mereka tidak menyangka Nabi akhir zaman itu justru muncul ya, dimunculkan Allah dari golongan dari orang-orang yang mereka tidak suka. Yang mereka anggap sebagai orang terbelakang, orang bodoh ya. Orang yang enggak beradab. Tapi dari situ kemudian justru lahirlah seorang nabi yang mulia, nabi yang mereka nanti-nanti. Dan cilakanya gitu kan, jalan yang dipilih oleh mereka orang-orang yang Yahudi dan Nasrani dulu ketika bertemu dengan Rasulullah adalah kemudian mayoritas mereka membantah, ya, menolak, ya, mementahkan, ya. Walaupun kebenaran ya sebagaimana Allah sebut sudah nyata di dalam pandangan mata, di dalam sanubari mereka sudah nyata. Tapi itu tadi ya, para pemuka-pemuka mereka ini yang kemudian tidak terima ya karena pendaringannya ya, karena sumber kehidupannya ya, mereka takut sumber kehidupannya bakal diacak-acak gitu ya. Sama Nabi Muhammad, padahal Nabi Muhammad kan hanya meluruskan saja gitu kan. Kekhawatiran-kekhawatiran itu kemudian menimbulkan ya sikap di mana mereka kemudian menghasut ya pengikut-pengikutnya untuk tidak mempercayai dengan berbagai macam dalil, hujah dan sebagainya. Sehingga hasil yang mayoritas ketika itu yang mereka menolak. Yang menerima hanya sedikit, yang hatinya betul-betul saleh, murni itu kan. Ya, tidak terkontaminasi ya oleh kedengkian tadi, ya tidak terkontaminasi juga oleh kecenderungan kepada dunia itu kan. Mereka betul-betul mengharap kebenaran ya, dari Tuhan ternyata. Ya, orang-orang seperti ini ya dari golongan Yahudi Nasrani yang kemudian mengakui ya bahwa memang sosok yang dinanti-nanti adalah benar telah datang, yaitu Nabi Muhammad SAW. Di satu sisi ayat ini juga menjadi berita gembira bagi Nabi Allah Ibrahim alaihissalam bahwa beliau telah dipilih Allah di dunia di antara hamba-hambanya dan di akhirat termasuk dalam golongan orang yang saleh. Nah, terkait dengan ayat ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan lagi di ayat yang ke-131, "Idz qala lahu rabbuhu aslim." Qala aslamtu lirabbil alamin. Ingatlah ketika Tuhan ya Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kepada Nabi Ibrahim. Apa firman-Nya? Aslim, Islamlah. Ya, kalau dalam bahasa Arab kan aslim, Islamlah. Ya, kalau diterjemahkan berserah dirilah. Inilah asas mana ya pondasi kalau bertanya tentang apa itu agama Islam. Agama Islam itu adalah agama yang sifatnya penyerahan diri, totalitas penyerahan diri kepada Allah. Izqala lahu rabbuhu aslim, ingatlah ketika Tuhan berfirman kepadanya aslim ya. Ya, berserah dirilah. Qala, kemudian Ibrahim mengatakan aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri, aku telah Islam gitu kan kepada Tuhan ya, semesta alam. Jadi ayat ini ya, menjadi semakin jelas bahwa agama Nabi Ibrahim adalah agama Islam. Ya, agama yang kita anut hari ini gitu kan. Ya. Jadi di dalam ayat ini ya, para ulama menjelaskan bahwa kepada Nabi Ibrahim alaihissalam diperintahkan agar berserah diri, ya, mengakui keesaan Allah dan memurnikan ketaatannya hanya kepada Allah saja. Yang dimaksud dengan kata aslim, ya, ada dua kali itu ya, Allah mengatakan isqala lahu rabbuhu aslim, kemudian qala aslamtu. Ya. Ma'ana aslim di situ kata para ulama ialah tunduk ya dan patuh kepada agama Allah.
agama yang sesuai dengan akal pikiran ya, dengan logika manusia yang disertai dengan dalil-dalil dan juga bukti-bukti yang nyata. Dan agama ini kemudian dilanjutkan penyampaiannya oleh rasul-rasul yang datang setelah Nabi Ibrahim. Ya, termasuklah yang kemudian yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW. Karena itu kemudian Nabi Ibrahim alaihissalam langsung menjawab perintah Allah ya. Ya, tanpa menanyakan sesuatu pun, ya itulah ya prinsip dari orang-orang yang berserah diri kepada Allah ya. Sami'na wa ta'na. Ya, dengar perintah taat. Ya, bukan sami'na wa asaina sebagaimana yang diucapkan oleh orang-orang Yahudi, ya orang-orang musyrik gitu ya. Ya. Kalau orang Islam itu sami'na wa ta'na. Kalau orang-orang musyrik ya, kami dengar ya kami bantah. Kami cuek begitu kan. Nah, kalau Nabi Ibrahim ya, dan orang-orang yang mengagungkan ya, ajaran Nabi Allah Ibrahim AS pada prinsipnya sama, apa itu? Sami'na wa ta'na. Nabi Ibrahim langsung ya ketika Allah memerintahkan aslim ya, berserahlah kepadaku kan begitu. Qala aslamtu, lalu kemudian mengatakan aku tunduk patuh ya. Qala aslamtu lirabbil alamin, tunduk patuh kepada Tuhan seluruh alam. Ya, dengan bahasa lainnya istilahnya Nabi Ibrahim mengatakan aku memberikan ketaatan dan ketundukan hanya kepada Allah saja. Aku hadapkan wajahku kepadanya, ibadahku, hidupku dan matiku untuk Tuhan semesta alam ya, sebagaimana disebutkan dalam surah Al-An'am kan, yang biasa kita baca, sebagian kita membaca di dalam sebagai doa iftitah ya, atau istiftah. Ya, inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin kan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan, mengikuti agama yang benar, dan aku bukanlah termasuk orang yang musyrik. Ya, di ayat yang lain kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lirabbil alamin. Nah, disambung lagi ini wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal arda hanifa wa ma ana minal musyrikin. Nah, jadi ini kalau kita baca doa iftitah ini maka ya disertakan tuh setelah kita sholat dengan kepasrahan, ketaatan kita kepada Allah. Jangan hanya di dalam sholat aja kita baca ya, kita akui, kita tegaskan, kita ucapkan, tapi prakteknya ketika di luar sholat ya, masih banyak hal-hal yang diperintahkan Allah kita abaikan, masih banyak hal-hal yang dilarang Allah kita masih jalanin juga, jangan sampai kan. Jadi di dalam sholat kita baca ini, kita akui ya, kita pasrah kepada Allah, kita berislam, lalu kemudian ya, kita berjuang ya, selesai sholat ya, apa yang Allah larang jangan kita kerjakan, dan apa yang Allah perintahkan segera kita penuhi ya. Banyak kan perintah Allah di dalam Al-Quran ya, jelas gitu kan, dan banyak juga larangan yang sudah Allah jelaskan dalam Al-Quran, tinggal bagaimana kita mematuhinya. Lalu di ayat yang ke-132 Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita wasa biha Ibrahimu banihi wa Ya'qub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Ini penegasannya ya. Ibrahim mewasiatkan ucapan itu ya, ucapan agar dia pengakuan bahwa aslamtu ya li rabbil alamin, aku berislam ya, aku pasrah tunduk kepada Tuhan semesta alam, itu dia wasiatkan. Jadi ajaran tauhidnya beliau wasiatkan untuk diteruskan ya kepada anak cucu cicitnya gitu kan. Ya. Bibani ya, dia wasiatkan itu kepada anaknya. Wa Ya'qub, dan demikian juga kemudian wasiat itu disambungkan oleh Nabi Allah Ya'qub alaihissalam kepada putra-putranya. Ya, dari Nabi Allah Ibrahim kepada Nabi Ya'qub, Nabi Ishak ya. Dari Nabi Ishak ke Nabi Ya'qub, dari Nabi Ya'qub turun lagi ke Nabi Yusuf, dari Nabi Yusuf turun sampai ketemu Nabi Ayub. Turun lagi sampai ketemu Nabi Musa ya. Nabi Musa dulu, Nabi Yusuf, Nabi Musa, baru ada Nabi Ayub, di situ ada Nabi Yunus, terus ke bawah.
sampailah ketemu Nabi Muhammad SAW. Ya. Ya. Demikian pula Nabi Yakub mengatakan, ya baniya innallaha astafa lakumuddin. Ya, wahai anak-anakku, ya kata Nabi Yakub, yang merupakan cucu ya dari Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Sesungguhnya Allah telah memilih bagi kalian agama ini. Apa agama itu? Apa agamanya itu? Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan muslim. Ya. Jadi Nabi Allah Ibrahim lah yang kemudian menamakan ya pengikutnya sebagai muslim. Orang yang tunduk patuh ya kepada Allah, yang pada ujungnya nanti juga mengantarkan kepada keselamatan. Kan kata Islam itu kan juga bermakna selamat ya, sejahtera. Kalau kita ingin selamat sejahtera di dunia dan akhirat, kunci adalah tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan disinilah penegasannya fala tamutunna illa wa antum muslimun ya, karena kehidupan setelah kematian itu sangat panjang, maka ini menjadi wasiat yang penting apa? Jangan sampai kalian ya, mati kecuali dalam keadaan sebagai seorang muslim. Jadi jangan sampai mati di luar Islam, kan begitu. Jadi artinya apa? Pegang teguhlah ya syariat, ajaran tauhid ya yang dibawa oleh para nabi dan para rasul dari dulu ya sampai kepada Nabi Muhammad SAW yang terakhir. Ya, di mana pada prinsipnya ketaatan itu kita hadapkan kepada Allah semata. Ketaatan, kepatuhan, ya, ketundukan kita ya, kita hadapkan 100% kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kita menjalani kehidupan kita ya. Apapun bentuk kehidupan kita yang kita jadikan acuan, patokan, apa yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Apa yang Allah kehendaki, apa yang Allah larang. Nah, itu prinsip kita, apapun yang kita lakukan. Mulai kita bangun tidur ya, sampai kemudian nanti kita tidur lagi, kan banyak tuh ya pilihan-pilihan kita ini, kerjain enggak ini ya. Dilakukan apa enggak nih. Semuanya kan opsi itu pilihan ya. Dan opsi itu ya kita putuskan berdasarkan apa yang Allah Subhanahu wa taala sudah terangkan di dalam Al-Qur'an. Ya, prinsipnya apa? Kalau Allah tidak larang, kita boleh kerjakan. Tapi kalau Allah sudah larang, jangan sekali-kali nekat ya, melakukan apa yang Allah larang. Ya, nanti status keislaman kita berkurang, nauzubillah ya. Apalagi kalau terus-menerus banyak ya larang-larangan Allah yang kita kerjakan, takutnya kita tidak diakui Allah, mati dalam keadaan sebagai orang yang pasrah dan tunduk kepada Allah. Kenapa? Ya itu tadi ya, dalam rekam jejak kita ya, jejak digital kita menyebutkan bahwa kita lebih banyak membantah Allah Subhanahu wa taala ketimbang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Islam jangan hanya sebatas tulisan yang mengisi kolom kolom agama ya di KTP kita. Tetapi lebih dari itu, Islam harus betul-betul menjadi cara kita hidup. Cara kita maksudnya gimana? Itu tadi bahwa kita menghadapkan ketundukan, kepatuhan 100% hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sampai pada level apa? Ketika bertemu ya, perintah perintah ya dari mungkin dari atasan kita, dari ya, untuk kondisi sekarang ini kan di zaman sekarang ya ada namanya opini publik gitu ya, kehendak ada kehendak atasan ke pemimpin katakanlah begitu, atau opini publik ya di dalam kehidupan kita bertentangan dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan. Maka kita lebih memilih tunduk dan patuh kepada kehendak Allah. Satu dunia mengatakan riba halal, gitu ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala menegaskan riba haram, maka orang Islam yang sejati lebih memilih patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijauhi semua praktek riba. Dijauhi semua hal-hal yang
ada kaitannya dengan riba. Inilah ya hakikat seorang muslim yang sejati, dan ini yang kemudian dikikis ya oleh iblis ya. Dari dulu sampai sekarang ya, bagaimana prinsip ini ya berpudar ya dari diri seorang muslim. Gak apa-apa, biarin aja dia ngaku KTP-nya Islam, tapi prinsip kepatuhan kepada Allah itu dikikis ya. Ya riba ya, mulai kepatuhan terhadap larangan riba ya mulai goyah ya. Kalau sekarang fenomenanya Allah sudah menegaskan wala taqrabuz zina, jangan dekati zina. Fenomena yang muncul sekarang sudah mulai itu ya. Ada kelompok-kelompok ya kehidupan kita yang mengarah kepada sepertinya zina itu lumrah ya, terkesan boleh dan biasa ya. Sebagaimana yang terjadi di barat kan, kehidupan seks bebas itu kan jadi hal yang biasa di barat. Nah, ini di masyarakat muslim jangan sampai terjadi gitu kan. Tapi itu sudah mulai ada tuh yang kelihatan ya. Ya, keyakinan bahwa zina itu haram ya, dosa besar, dilaknat, dimurkai Allah, sudah mulai ya dikikis. LGBT sudah tegas-tegas ya, itu perbuatan tercela. Udah mulai ya sekarang dikikis-kikis itu ya sama iblis, supaya kemudian keyakinan kita terhadap itu semakin menipis ya, sehingga menganggap lumrah ya, perilaku menyimpang ya, seperti praktek LGBT. Nauzubillah min zalik. Demikian sahabat Dream ya, ulasan terkait dengan surah Al-Baqarah ayat 130 hingga ayat 132 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikinnya pamit undur. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.